Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Diatmiko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18721700008 dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang 3 topik, yaitu bank, asuransi, dan juga pegadaian. Di sini akan sobat saya jelaskan apa sih yang dimaksud dengan bank. Nah, bank itu adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan, yaitu menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis bank di sini itu terbagi menjadi 3, bank perkreditan rakyat, bank sentral, dan bank umum. Adapun manfaat dari perbankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, sebagai model investasi, sebagai cara melindungi nilai, dan juga informasi harga, yaitu fungsi spekulatif, dan yang terakhir, fungsi manajemen. Berikut adalah fungsi utama dari perbankan Indonesia, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, yaitu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Pembahasan berikutnya adalah asuransi. Asuransi itu adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tidak terduga. Berikut ini ada beberapa jenis asuransi, antara lain pertama, asuransi pendidikan, yang kedua ada asuransi jiwa, yang ketiga ada asuransi kesehatan, yang keempat ada asuransi kendaraan, yang kelima ada asuransi bisnis, dan yang terakhir adalah asuransi properti. Adapun fungsi asuransi, pertama sebagai pengalihan risiko, yang kedua juga sebagai investasi, yang ketiga fungsi dari sekunder asuransi, yaitu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan usaha, dan yang terakhir sebagai bentuk tabungan kita. Adapun manfaat umum dari asuransi, yang pertama mampu memberikan ketenangan, yang kedua sebagai investasi dan tabungan sama seperti halnya fungsi tadi, yang ketiga mampu meminimalisir kerugian yang kita derita, dan yang terakhir mampu membantu mengatur keuangan kita. Pembahasan berikutnya yaitu pegadaian. Pegadaian atau yang biasa disebut dengan rumah gadai. Pegadaian itu adalah sebuah lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan menjadikan benda miliknya tersebut sebagai jaminan. Jenis-jenis pegadaian di sini itu ada 2. Pertama, pegadaian syariah, kedua, pegadaian konvensional. Adapun fungsi dari pegadaian, pertama, menyediakan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan juga hemat. Yang kedua, mengembangkan berbagai usaha yang saling menguntungkan bagi pegadaian juga bagi masyarakat. Yang ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan juga pendidikan pelatihan. Yang berikutnya, mengelola organisasi, tata kerja, dan juga tata laksana pegadaian. Dan yang terakhir, mampu melakukan riset dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian tersebut. Berikut ini manfaat dari pegadaian, ada 2, bagi nasabah dan juga bagi perusahaan rumah gadai tersebut. Manfaat bagi nasabah yang diperoleh yaitu tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan juga cepat dibandingkan dengan kredit perbankan. Yang kedua, mendapatkan fasilitas penitipan barang yang aman dan juga dapat dipercaya.
Lalu manfaat bagi perusahaan pegadaian tersebut, pertama, mendapatkan penghasilan dari sewa modal yang dibayarkan oleh nasabah. Yang kedua, penghasilannya bersumber dari ongkos yang dibayarkan dari nasabah. Dan yang terakhir, merupakan misi PT Pegadaian sebagai bentuk BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan, yaitu mampu memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Berikut ini ilustrasi dari asuransi. Yang dibahas di sini ada asuransi jiwa dan juga asuransi pendidikan. Asuransi jiwa itu program perlindungan bagi keluarga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga pada asuransi pendidikan, bentuk dari produk asuransi di mana orang tua sebagai pemegang polis memiliki kewajiban untuk membayarkan premi yang nantinya akan digunakan sebagai jaminan biaya pendidikan anak. Adapun manfaat dari asuransi jiwa, pertama, memberikan perlindungan finansial pada ahli waris. Kedua, menutup biaya kematian. Ketiga, mendapatkan perlindungan dari penyakit kronis. Keempat, sebagai bentuk tabungan pensiun. Dan yang terakhir, bebas pajak. Berikut ini tata cara mengklaim atau menagih pada asuransi jiwa. Ada 4 ya. Di sini menghubungi pihak asuransi. Kedua, akan diwawancarai oleh pihak asuransi. Ketiga, mengisi form klaim asuransi tersebut untuk diserahkan kepada pihak asuransi. Dan yang terakhir, dokumen tersebut akan diverifikasi dan menunggu persetujuan dari pihak asuransi. Nah, lalu bagaimana bila berhenti dari asuransi tersebut? Di sini itu ada konsekuensinya yang perlu kita pahami. Nah, resiko yang dialami peserta akan dialihkan ke perusahaan asuransi. Nah, artinya perusahaan tersebut akan melakukan manajemen risiko yang memungkinkan menimpa peserta program asuransi tersebut. Dan premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi akan dimanfaatkan untuk kepentingan peserta tersebut. Lalu ketika pemegang polis tersebut mengalami risiko dan pertanggungan, misalnya kecelakaan atau lain sebagainya, maka premi yang sudah dibayarkan akan digunakan untuk menanggung biaya tersebut. Nah, kembali lagi ke pertanyaan kita sendiri. Jika berhenti, apakah uang kembali? Nah, secara umum, asuransi murni tidak memberikan pengembalian premi yang telah dibayarkan, walaupun peserta asuransi belum pernah melakukan klaim. Tuh. Premi yang telah kamu bayarkan akan hangus. Ini pertimbangan yang berat karena premi yang sebelumnya sudah dijalankan, bila dibatalkan sepihak oleh nasabah, pasti dari pihak perusahaan tidak akan mengembalikan premi tersebut sepeser pun. Namun daripada melakukan pembatalan, nasabah sebaiknya melakukan cuti dahulu atau merestrukturisasi ulang untuk konsolidasi premi. Dan yang terpenting adalah mengkonsultasikan dahulu kepada agen asuransi kamu. Adapun manfaat dari asuransi pendidikan, pertama, mengatasi biaya pendidikan yang semakin tinggi. Kedua, menghindari peminjaman biaya pendidikan. Yang ketiga, mengurangi biaya pendidikan. Yang keempat, melindungi masa depan. Yang kelima, mendapatkan hasil yang baik. Yang berikutnya, membantu orang tua untuk senantiasa hidup hemat. Dan yang terakhir, memberikan rasa tenang. Adapun simulasi asuransi biaya pendidikan anak, tolong diperhatikan saja tabel yang sudah dibuat, tabel perbandingan. Pada permasalahan berikutnya ada tentang KPR, kredit pemilikan rumah. Nah, di sini itu merupakan metode pembelian rumah hunian yang banyak sekali orang gunakan. Selain tidak memberatkan dari sisi finansial, syaratnya pun juga terbilang sederhana. Nah, di sini ada persyaratan administrasi yang harus ditempuh oleh calon pengaju. Nah, di sini pertama adalah WNI, terus usianya minim 21 tahun atau sudah menikah, dan maksimal usianya 55 tahun bagi karyawan, dan 65 tahun untuk wirausaha yang saat cicilannya itu sudah lunas di usia segitu. Fotokopi KTP, KK, surat nikah, fotokopi rekening koran,
slip gaji bagi karyawan atau laporan keuangan bagi perusahaan. Maksudnya bagi pengusaha. Dan juga ada surat keterangan kerja atau surat izin usaha. Ada pas foto dan dokumen berupa sertifikat rumah yang hendak digunakan sebagai jaminan. Langkahnya pun juga tergolong mudah. Di sini ada syaratnya. Pertama, tentukan dulu rumah yang hendak akan dibeli secara kredit tersebut. Kemudian tanyakan segala hal yang terkait dengan rumah tersebut. Nah, berikutnya ada membayar tanda jadi. Berikutnya ada lagi membayar uang muka KPR. Dan yang terakhir, ajukan KPR ke pihak bank. Nah, selain membahas itu, kita bahas tentang prosedur sanksi yang bila mana terjadi telat pembayaran. Nah, di sini biasanya dari pihak KPR akan memberikan pertama telepon atau SMS. Berikutnya ada teguran. Nah, berikutnya ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan yang terakhir surat peringatan ketiga. Namun sebelum hal ini terjadi, biasanya pihak bank akan melakukan negosiasi ulang dengan alternatif solusi. Pertama, biasanya menjadwalkan ulang atau mengover kredit pada nasabah yang baru, atau mungkin yang terakhir kemungkinan dan sangat tidak diharapkan oleh nasabah adalah rumah tersebut disita dan kemudian hendak dilelang oleh pihak bank. Adapun langkah yang bisa ditempuh bila mengalami kesulitan pembayaran cicilan KPR. Ada 3 R, ada rescheduling, reconditioning, restructuring. Nah, reschedule itu jadwal ulang pembayaran KPR. Reconditioning, penetapan syarat ulang. Yang terakhir restructuring, penjadwalan ulang dan penetapan ulang. Tidak cukup membantu, yang bisa dilakukan adalah menata besaran suku bunga serta tunggakan bunga dari pokok kredit. Berikutnya pada ilustrasi di Pegadaian. Nah, adapun langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk melakukan cara gadai di Pegadaian. Pertama, kita terlebih dahulu kunjungi outlet Pegadaian terdekat. Berikutnya ada siapkan identitas berupa KTP dan juga barang jaminan. Berikutnya mengisi form pengajuan dengan data diri lengkap sesuai dengan KTP. Berikutnya serahkan barang gadai kepada petugas. Selanjutnya penaksir akan menginformasikan uang pinjaman maksimal yang hendak didapatkan. Keenam, petugas kasir akan memberikan surat bukti gadai atau biasa disingkat SBG. Nah, terakhir, uang akan diberikan kepada nasabah, baik itu berupa tunai atau transfer via rekening. Nah, keunggulannya pun juga prosesnya mudah, layanan profesional, juga alternatif investasi yang aman gitu. Berikut simulasi gadai emas di Pegadaian. Nah, setelah ditaksir oleh penaksir, nah biasanya kan angkanya akan keluar, itu akan diberikan kepada nasabah apakah berminat atau tidak gitu. Nah, di sini ada pun biaya-biaya yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Ada biaya administrasi dan premi asuransi. Nah, biaya tersebut biasanya dipotong dari uang pinjaman. Besarannya pun berbeda-beda tergantung dari besaran uang pinjaman. Nah, nilai premi maksimal 1.500, sedangkan biaya administrasi biasanya dimulai dengan sebesar 2.000 saja. Untuk lebih jelasnya, bisa diperhatikan tabel gadai yang telah dibuat dan sumbernya langsung dari Pegadaian. Bila nasabah membutuhkan dana yang cepat untuk menggadaikan barang di Pegadaian, nah itu solusi yang tepat dari Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, jika barang tersebut atau barang gadai tidak bisa ditebus hingga deadline yang telah disepakati, nah di sini Pegadaian akan memproses barang kita sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam surat bukti gadai. Nah, setiap perjanjiannya sudah tertuang di bukti tersebut. Pasal yang disertakan sudah ada juga. Kalaupun tidak terlunasi, Pegadaian berhak melelang barang tersebut dan itu merupakan hak mereka. Namun, sebelum melakukan lelang, biasanya Pegadaian tersebut menghubungi nasabah yang bersangkutan. Jika memang yang bersangkutan tidak dapat menebus, maka barang nasabah tersebut langsung dilelang gitu.
berikut 3 ilustrasi yang sudah dijelaskan, dipaparkan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.